Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan lanjut kembali diskusi pagi hari ini mengenai dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Andalas. Saya mau ke Mbak MM lagi. Mbak MM, saya ingin mengetahui bagaimana respon kampus setelah mengetahui ada informasi ini dan juga bagaimana eh, kondisi di kelas, kondisi teman-teman di kelas, bagaimana supporting Support mereka mereka. terhadap Mbak MM. Ya, untuk pihak jurusan sudah membackup saya, sudah sudah memantau saya dan selalu menghubungi saya, sehingga saya merasa lebih aman. Untuk teman-teman di kampus hanya baru beberapa yang tahu. Oke. Artinya identitas Anda ini masih dijaga juga ya oleh pihak kampus ya Mbak ya? Iya, benar sekali, Kak. Oke. Ada pendampingan tidak secara psikologis yang diberikan dari pihak kampus sendiri Mbak? Bagaimana, Kak? Ada pendampingan secara psikologis nggak yang diberikan oleh pihak kampus? Ada, Kak. Oke. Berarti sampai sejauh ini pihak kampus sudah melindungi Anda sebagai korban pelecehan seksual. Tapi sepengetahuan Anda, karena kan kita dapat informasinya ada 8 orang ya gitu. Apakah itu juga Iya. dilakukan oleh pihak kampus? Iya, kita berdelapan diperlakukan sama saya. Waktu itu kami sama-sama pergi ke psikolog untuk ini. Oke. Nah, karena kan kejadiannya Desember tahun lalu baru terbuka sekarang, pihak kampus tadi Anda sebutkan sudah melindungi, sudah melakukan apapun untuk melindungi korban. Tapi bagaimana dengan proses perkuliahannya, Mbak MM? Kalau perkuliahan saya masih berjalan dengan lancar sampai sekarang. Oke. Apakah juga masih ada mata kuliah yang bersangkutan dengan dosen tersebut Mbak? Dan juga apa upaya yang diberikan oleh pihak kampus kepada Anda dan juga korban lain? Kalau saya sekarang tidak ada lagi mata kuliah yang bersangkutan dengan beliau. Kalau sekarang beliau sudah diberhentikan sementara. Oke, baik. Kita coba akan ke Mbak Irma. Mbak Irma, tadi paling tidak kan selama setahun ini baru kemudian bisa membuka diri kembali karena mendapatkan perlindungan dari pihak kampus. Tapi proses penerimaan dirinya kan mungkin masih belum selesai ya Mbak ya. Apa yang bisa dilakukan Mbak oleh Mbak MM dan juga teman-teman korban lainnya? Iya, kalau yang sekarang sudah dilakukan menurut saya sudah on track ya. Yang pertama kan memang pihak kampus sendiri itu sudah memberikan perlindungan. Nah ini kan yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka para korban. Jadi keamanan sama stabilitas tadi. Sehingga fungsi mereka untuk menjalankan aktivitas proses pembelajaran ini paling tidak masih ada motivasi. Ya, terus kemudian memang proses penerimaan korban terhadap apa yang pernah dilalui ini kan membutuhkan dukungan atau support system. Nah, itu kan bisa saja memang keluarga yang pertama, lalu juga teman-teman dekat yang sangat memahami apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang dilalui oleh para korban. Nah, ini adalah dukungan-dukungan yang dibutuhkan. Sama satu lagi gitu ya, Mbak MN dan teman-temannya ini kan sudah melakukan salah satu langkah yang terbaik itu adalah melakukan konsultasi kepada profesional. Sehingga dari situ ada sumber daya yang mereka miliki untuk bisa melampaui masa-masa yang nggak menyenangkan seperti ini. Berkelanjutan sampai para korban ini merasa tadi saya secure, saya aman untuk melanjutkan kembali gitu loh untuk fungsi kehidupannya ke berikutnya. Jadi seperti itu Mbak Maria. Oke. Tapi mungkin berkenan juga Mbak Irma memberikan masukan atau sedikit saran mungkin ya buat Mbak MM yang sama-sama yang hadir juga sama-sama pagi hari ini Mbak Irma. Dan Mbak MM juga mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti ke Mbak Irma. Langsung berkomunikasi Silakan. juga dengan Mbak MM. Saya kasih kesempatan dulu ke Mbak Irma ya. Ya, halo KMN. Ya, halo Mbak. Ya, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi, tapi saya sangat berterima kasih juga kepada KMN bisa memberikan informasi dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk yang lain gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan sama KMN dan teman-teman ini terus dilanjutkan karena memang sesuatu hal yang
traumatis, ini membutuhkan proses panjang. Yang penting KMN dan teman-teman ini jangan pernah menyerah gitu untuk melakukan yang namanya perbaikan secara mental dan nantinya bisa berfungsi lagi gitu secara maksimal dan optimal terkait dengan proses tadi ya pemulihan secara psikisnya. Begitu. Mungkin KMN ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Mbak. Tidak ada yang mau saya tanyakan, Pak. Iya. Jadi lanjutkan saja semua prosesnya dan mudah-mudahan KMN bisa melampaui ini dan mendapatkan banyak dukungan ya. Dan pasti kita masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini juga mendoakan yang terbaik untuk KMN dan juga rekan-rekan yang lain. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Kak. Baik. Oke, tapi Sama-sama. KMM mungkin ada yang juga ingin disampaikan kepada mungkin tidak hanya ke Mbak Irma tapi kepada kami, kepada siapapun yang di sana yang menyaksikan tayangan ini pagi hari ini. Tidak ada. oke. Oh, Atau tidak semangat yang mungkin ingin dibagikan kepada teman-teman BMM, para korban lainnya? Apa, Kak? Atau semangat mungkin yang mau dibagikan kepada teman-teman lainnya, korban-korban lainnya untuk tidak berhenti ya, tetap semangat mengenyam dunia pendidikan? Iya. Buat teman-teman di sana yang merasakan hal yang sama dengan saya, mari kita sama-sama berjuang dan kalau ada yang tidak mau mempublis, tolong angkat bicara. Itu saja. Baik. Oke, Tadi seperti Anda mungkin salah satunya ya. Iya, tadi memang KMM juga sudah menyampaikan gitu. Meskipun pagi hari ini kami juga mencoba kembali menghubungi ya, atau setidaknya sampai tadi malam kami mencoba menghubungi Universitas Andalas. Itu tadi saya baru dapatkan WhatsApp dari yang bersangkutan bahwa permintaan kami baru akan diteruskan ke pimpinan. Jadi artinya mungkin masih ada jeda waktu sampai akhirnya nanti Universitas Andalas mau memberikan keterangannya kepada kami. Tapi setidaknya tadi Mbak Emem sudah menyampaikan bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Universitas Andalas. Salah satunya adalah melindungi para korban. Mendampingi juga ya. Dan mendampingi para korban di universitas tersebut. Saya balik lagi sedikit ya ke Mbak MM gitu. Karena tadi prosesnya atau kejadiannya itu pada 1 tahun lalu. Kemudian baru ramai sekarang. Siapa yang Anda ceritakan terlebih dahulu ya mengenai Pertama kasus kali. ini? Yang pertama kali yang saya cerita, Bang. Iya. Saya pertama kali cerita kepada saudara saya, saudara senior saya lah jatuhnya. Tapi saya berhubungan baik dengan beliau. Setelah itu saya berbicara kepada senior lagi, itu senior lama. Pada keluarga? Tidak. Oke. Boleh tahu alasannya, Mbak? Iya, karena keluarga saya tidak bisa menerima berita-berita yang seperti ini. Jika keluarga saya tahu, mungkin saya akan tidak dibolehkan lagi untuk kuliah atau bahkan keluarga saya akan sakit atau gimana gitu. Iya. Berarti sampai pagi hari ini keluarga Mbak Emem juga belum mengetahui peristiwa ini? Belum, Pak. Oke, ya sebegitu mendalam memang dampak dari tindakan ini. Maka dari itu juga hari ini, pagi hari ini, nama, wajah dan juga suara Mbak Emem harus kami samarkan untuk menjaga identitas. Dan juga ini permintaan langsung dari Mbak Emem. Ya. Nah, Iya. oke. Ya. Saya ke Mbak Irma begitu ya. Sekali lagi tanpa bermaksud menggurui apa yang sudah dipilih oleh Mbak MM gitu. Ada pilihan untuk tidak menceritakan kepada keluarga bagian dari kerabat terdekat itu. Kita pasti punya pertimbangan masing-masing, Mbak Irma. Kalau Mbak Irma melihat bagaimana antara hubungan support system di sini begitu? Ya betul, ini adalah sebuah pilihan ya, kita tidak bisa memaksakan, pasti yang lebih mengetahui kondisi keluarganya adalah pasti MM ya,
sehingga memang memilih dan memilah gitu informasi apa saja yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga. Jadi KMN ini ingin melindungi keluarganya juga gitu dari berbagai hal yang mungkin jadinya traumatik juga bagi sebuah keluarga. Nah, tapi yang harus kita apresiasi adalah KMM ini berusaha mencari dukungan lain gitu. Tadi kan ada juga kerabat lain kan, tapi bukan circle keluarga inti, tapi keluarga lain yang dirasakan itu bisa lebih humble mungkin dalam menerima proses informasi ini. Ya kan pasti ada keterkejutan ya, shock, denial gitu, sehingga mencari siapa saja yang mungkin lebih bisa menerima. Nah, ini sudah dipilih oleh KMM sendiri. Lalu kemudian yang kedua tadi cuttingnya ya, kakak tingkatnya yang dirasa bisa memberikan dukungan, tidak judgmental atau tidak menghakimi. Jadi itu juga perlu diapresiasi. Nah, yang paling penting adalah dalam melampaui semua proses ini, KMM ini juga perlu untuk berkelanjutan gitu. Jadi intinya orang-orang ini juga perlu dipertahankan. Karena dalam proses pemulihan atau trauma healing ini bisa ups and down. Ya, jadi flash memorinya terkait dengan kejadian itu bisa saja muncul gitu. Nah, kalau sekarang kan statusnya memang pelaku ini sudah dinonaktifkan. Artinya triggernya itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tetapi mungkin ada saja gitu ya, misalnya ruangannya ya, terus kemudian ada figur-figur lain yang mirip, itu bisa saja triggering, memicu. Nah, jadi intinya adalah KMM ini perlu untuk mendapat dukungan sosial, pertahankan mereka yang selama ini sudah memberikan dukungan, lalu kemudian tetap melanjutkan kepada profesional sehingga secara komprehensif proses traumanya ini bisa segera dilampaui. Begitu. Iya, Mbak Irma luar biasa Pak, tapi paling tidak mungkin Mbak apa yang bisa dibagikan oleh Mbak Irma selaku psikolog begitu kepada mungkin mahasiswi di luar sana yang bisa saja mengalami hal serupa, apa yang harus mereka lakukan? Terlebih mungkin banyak dari mereka juga yang posisinya jauh berada dari keluarga mereka, Mbak. Iya, karena apalagi kalau kita bicara terkait sama institusi pendidikan, ini kan ada relasi kuasa ya. Jadi ya ini sangat bisa dipahami sekali gitu, sehingga banyak yang mungkin silent gitu. Nah, pada intinya adalah teman-teman semua korban yang mungkin juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi, intinya adalah pasca kejadian segera menginformasikan pada orang-orang yang bisa dipercaya dan memberikan dukungan. Ya, kemudian juga ya jika memungkinkan ya langsung gitu loh, otoritasinya ada lagi enggak gitu. Kalau itu terjadi pada dosen pasti kan ada tingkatan struktural ya, laporkan. Dan yang saya apresiasi juga dengan KMM ini tadinya dokumentasi itu sebetulnya untuk keluarga kan. Nah, dokumentasi ini sangat valid sekali gitu. Jadi kalau misalnya memang ada dokumentasi itu adalah sebuah cara untuk bisa apa nih predator seksual ini memang perlu tindak lanjut gitu karena ada bukti valid gitu. Dan ini kan pola kebiasaan. Jadi kalau ada satu sebelumnya mungkin ada yang lain gitu. Jadi pola kebiasaan yang memang harus diputus gitu. Jadi bicara meskipun ancaman itu kan pasti ada dan juga tentu berdampak juga secara mendalam Mbak. Pressure untuk para korban itu juga Mbak. Betul. Jadi kalau kita bicara di institusi pendidikan ada relasi kuasa sama penyuapan secara seksual. Jadi kamu harus lakukan ini karena nanti akan mendapatkan ini gitu ya, janji-janji ya, nilai skripsinya bisa cepat dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin mahasiswi ya yang menjadi korban itu kan tidak berdaya karena ada kebutuhan juga dia di situ. Jadi dipaksa melakukan, disuap secara seksual ya, kemudian ini adalah relasi kuasa gitu. Makanya teman-teman yang memang mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun, sering yang mungkin orang bilang ya karena situasinya nggak bisa gitu ya, itu tetap pelecehan seksualitas mau apapun itu bentuknya, segera gitu melaporkan dan menceritakan. Jadi jangan tunggu waktu jeda yang panjang gitu, sehingga healingnya juga cepat, kemudian tindakan secara hukumnya juga bisa segera gitu. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya gitu. Baik, Mbak Irma, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Banyak, Mbak MM juga terima kasih Mas sudah Bayu, memberanikan diri untuk berbicara kepada kami, kepada publik sebagai pembelajaran juga. Dan ini mengawal proses hukum yang harus tuntas. Betul sekali. Terima kasih banyak Mbak MM. Tetap semangat. Semoga ini bisa menginspirasi banyak wanita-wanita lain maupun korban-korban lainnya di luar sana. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.